Selamat pagi pemirsa. Selamat pagi. Balik lagi kita nonton di pagi-pagi seru nih. Pasti seru dong. Sekarang pokoknya untuk hari ini senyum manis kamu nggak berarti nih. Kenapa? Karena aku tuh dari tadi pagi keingetan sama bencana-bencana yang sekarang lagi menimpa Indonesia. Apalagi di jelang akhir akhir tahun tahun, ya. Pak. Bener banget, ini kabarnya juga kan ada bencana-bencana dari banyak tempat. Ada Aceh, Sumut, Sumbar, yang terparah juga ada Sibolga, Tapteng, banyak banget lah pokoknya. Iya, Pak, dari akhir bulan November sampai awal Desember kemarin, Pak. Iya, korbannya juga udah ratusan. Ratusan, Pak. Bahkan yang dievakuasi ini ada ratusan ribu orang. Yang hilang juga ribuan, Pak. Tapi sebelum itu, kita lihat bareng-bareng. Pasca banjir bandang dan tanah longsor yang melanda wilayah Aceh pada bulan November lalu, 41 desa di 5 kecamatan di Aceh Tengah masih terkendala akses jalur penghubung. Sejumlah bantuan kebutuhan logistik pun masih harus disalurkan menggunakan jalur udara dengan helikopter. Ke-41 desa tersebut berada di Kecamatan Linge, Bintang, Rusip Antara, Ketol, dan Kecamatan Silih Nara, dengan jumlah warga yang terdampak kurang lebih 20.000 jiwa. Untuk menembus daerah yang terkendala akses jalur darat, petugas gabungan terus bekerja siang dan malam membuka akses jalan secara darurat. Pemulihan akses jalan di Kabupaten Aceh Tengah terus diupayakan meski pemerintah setempat kekurangan alat berat. Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah mencatat masih ada sejumlah desa yang masih terisolasi pasca bencana hidrometeorologi karena banyak infrastruktur seperti jembatan dan ruas jalan yang rusak berat maupun tertimbun longsor. Penyaluran bantuan pun hingga kini dilakukan melalui jalur udara dan danau. Semoga Kita harus bersyukur juga dong. Iya, Ya. Pak. Jangan sampai Benar, kita Pak. nggak bersyukur. Karena kalau ngelihat situasinya di sana, waduh, kacau banget tuh ya. Semoga cepat recover. Nah sekarang ada relate-nya. harus juga. semangat lagi dong, Pak. Iya yuk, boleh ya. Ya semangat dong, kalau semangat tuh tetap semangat pokoknya. Gimana sih? Kamu istimewa mungkin sih. Iya dong, mana nih? Aduh, pengen ngobrol nih. Ibu Kita akhir tahun bertiga nih, kemarin lempar-lemparan. Ini kan hari ini, kemarin kan habis konser biasalah. konser gimana Konser akhir sih? tahun pemirsa, ya ampun. Iya, Bang Mai. Cepet sembuh ya. Bang Mai biasanya ngundang tamu-tamu istimewa. Ada, Pak. Sekarang Mana sih? Ini tamu istimewa saya hari ini, Pak. Bisa nyanyi, prestasi. Mana dong? Kalau pengen tahu, ini dia. Bertahun menjalin cinta seindah pelangi. Pemirsa, pagi-pagi seru. Tamu istimewa pagi ini adalah seorang penyanyi dangdut asal Deli Serdang, Sumatera Utara, yang mengawali perjalanan karirnya sebagai kontestan di ajang pencarian bakat. Ialah Alvin Khairi. Walaupun telah lama hanyut ditelan masa. Dengan suara yang khas dan kemampuan vokal yang luar biasa, pria kelahiran tahun 1995 ini berhasil memikat banyak penonton dan membawa nama daerahnya ke kancah nasional. Tuduhlah aku sepuas hatimu. Pemirsa pengen denger langsung cengkokan dangdutnya? Langsung aja kita saksikan penampilannya hanya di Pagi-Pagi Seru. Pasti seru. Sementara malam mulai datang, hasratku ingin bercermin, tapi cerminku pecah 1000 pecah. Akira dan Bang Alvin. Alvin, akhirnya. Tapi Alvinnya datang. bukan Alvin yang cempreng, Alvin ada Cipmang ini. Ini beda. Ini penyanyi dangdut. Alvinnya pakai F. Pakai Pakai F, bukan pakai P. Alvin apaan sih? Bang, abang kan dari Medan ya. Iya, Medan. Ini gimana situasi terkini di sana? Ya mungkin kemarin itu ya mungkin hari ini udah mulai membaik ya, tapi waktu kemarin itu emang bener-bener runyam ya, walaupun kita nggak di tempat yang memang paling parah ya, tapi di kota Medan itu hampir seluruh kota Medan ngerasain apa yang namanya kebanjiran kemarin. Karena ada 3 sungai yang besar itu meluap. Oh. Bahkan aku aja sempet makan tempe selama 2 hari. Tempe? Kenapa tempe, Bang? Karena ini akses untuk mencari sembako udah nggak ada lagi. Terus tempe dari mana dapetnya?
di belakang rumah tuh kebetulan ada pabrik tempe. Oh. Ada pabrik Kebetulan tempe. berarti ya Bang. Kebetulan ya? ada pabrik tempe, Kebetulan jadi dekat pabrik tempe. Iya, dia nggak bisa jual ke pasar, dia jual di depan rumah. Tapi karena semua warga di situ mau cari mie instan udah nggak ada, telur juga udah nggak ada, jadi ya paling enak waktu itu ya kita makan nasi sama tempe. Oh, jadi nggak ada pilihan lagi. nggak ada pilihan. Tapi kalau Akira juga dari kota yang sama? Dari kota yang sama, cuman kebetulan rumahnya Akira itu dia deket dengan laut, jadi di situ air cepat surut. Oh, oke. Nah tapi sebelumnya ini ada video dulu nih yang mau kita lihat yang dikontenin sama Bang Alvin waktu kejadian itu ya. Oke, kita lihat bareng-bareng. Ya, betul. Kita kak, tengok lady kak. Allah Akbar. Itu, ya Allah kali. Allah Akbar. Allah Akbar. Ini dari konten yang Abang share ya? Iya. Kalau ini lokasinya di mana, Bang? Itu yang pertama itu di Tapteng, yang Tapanuli Tengah, Bang. ya Tapanuli Tengah. Yang kedua itu di Sibolga. Sibolga. Iya. Oh, Di kayak Sibolga. gitu kondisi. Dan kebetulan waktu saya ngontenin itu di Medan belum terjadi apa-apa. Oh, tapi itu gambarnya Abang yang ambil. Bukan, itu gambar emang karena ada di sosmed kan. Jadi kita mau ngabarin juga sama yang lain bahwasanya telah terjadi bencana nih di situ gitu. Jadi kita jahit lah jadi satu konten waktu itu. Tapi niatnya awalnya memang untuk ngabarkan bahwasanya telah terjadi bencana. Nah, besoknya di Kota Medan habis semua rata dengan air. Kalau hitungan jam beda berapa jam, Bang? Dari Abang viralin itu video sampai di Medan juga kena. Sekitar 12 jam lah. Karena hari ini saya ngonten, besoknya tuh terjadi banjir. Ya. Oke. Kalau Akira gimana, Akira? Iya. Kalau Bang Alvin kan sempat makan tempe aja 2 hari kan. Kalau Akira ada yang bikin Akira? sulit gak sih waktu kemarin? Hari itu makan telur aja. Oh. Ya karena dia juga logistik sembako susah, Karena terbatas juga ya. panik juga sih. Iya, Bang. Panik. Karena terhalang banjir. Sedih juga ya kalau Ya, ngedenger tentunya tentang dong. cerita-cerita bencana ini. Pak. Apalagi Akira ini kan juga masih kecil kan. Pasti butuh pengertian. Iya. Tapi kita pengen ngelihat penampilan nih dari Bang Alvin dan juga Akira Akira, Pak. pastinya. Tapi di segmen selanjutnya nih ya. Setelah Makanya ini tetap aja, di pagi-pagi seru ya. Pasti seru. Suaranya Asik. Akira dan Bang Alvin mantep banget. Iya. Lagunya juga Bunda lagi, aduh. Bener. Kita harus kapan- Makin ya, kita Bener-bener seru ya. istimewa. Duduk lagi dong, kita pengen Kembali lagi, ngobrol-ngobrol nih. Mas. Istimewa, Bang Alvin. Sama Akira dan juga Bang Alvin itu suaranya itu bukan hanya di telinga, tapi merasuk ke dalam hati yang paling dalam. Berapa meter, Pak, dalamnya? Aduh, Nggak bisa Pak, dimeter, bebek tenggelam, nggak bisa Pak. dimeter, Bebek tenggelam, Pak. nggak bisa dimeter. Kak? Akira, Oke. itu kamu latihan dari umur berapa kok bisa bagus gitu? Latihan nyanyinya dari umur 6, pandai nyanyinya di umur 4. Sekarang udah umur berapa? 10, baru naik. Baru naik 10 tahun, naik berarti 10 udah 6 tahun dia udah mulai nyanyi ya. Ya keren banget. Itu kamu pernah ikut lomba-lomba gitu nggak sih? Pernah Pasti dibabat abis ya itu lawan-lawannya. Menang nggak? menang. Menang. Pastilah, Pak. Suaranya udah Bunda. Jauh bang, masih jauh bang. Tapi Akira kok, Jangan. Akira kenapa genre ini yang kamu pilih? Padahal kan kamu kan kayak anak masih kecil gitu, ini diarahin atau emang kamu udah suka lagu-lagu yang genrenya ini? Memang Itu genre suka. sih Melayu ya? Melayu apa dangdut sih ini jatuhnya? Dangdut. Dangdut ya kalau ini ya? Emang suka kamu? Suka. Oh gitu, tapi kalau lagu pop gitu yang zaman-zaman sekarang, girl band gitu suka nggak? Suka. Oh suka juga. Mantep banget. Aku punya fun fact tentang Bang Alvin. Bahwa Bang Alvin ini mulai fokus untuk mendidik keponakan sejak kontennya trending di Februari 2023. Emang iya Bang? Bener. Emang konten apa yang trending waktu itu Bang? Adiknya dia nyanyi Oh, lagu Ikan Dalam Kolam.
Oke. Jadi nggak sengaja sih awalnya. Nggak sengaja ikan di dalam kolam bang. Bukan itunya, nyanyinya. Nyanyinya nggak sengaja. Nggak sengaja ikannya ada di dalam Trendingnya kolam. nggak Iya. sengaja kan? Waktu itu adiknya si Akira masih berumur berapa ya? Sekitar 2,5 tahun. Ah, 2 tahun Dia setengah. 2 tahun setengah. Udah nyanyi ikan dalam kolam. Nyanyi ikan dalam kolam. Oke. Jadi dia Terus ada Bentar, 2 tahun setengah kita harus lihat videonya sih. Kayak gimana 2 tahun setengah? Niatku menulangi dan tapi ku terdulang angin suaramu yang berbisik-bisik sayang, yang berkata rindu kepadaku. Ku pinta hidup serumah satu atap sama nikah. Kau tak mau, malah kau putuskan tali kasih sayang kepadaku. Kau ku sangka bulan sayang yang dapat ku genggam sayang, rupanya kau bintang nan jauh, tak mungkin dapat ku sentuh. Bang Mae, coba sedep dong. banget, sedep banget. Nggak bisa pak. Ya, masa nggak bisa sih? Saya tadi bundanya udah ketawain pak. Gimana yang tadi pak? Tapi Kasih itu bang, gas gitu, Pak. 2 anak kecil. Iya. Jadi Ricky sama abang tuh Iya, nyanyi. iya. Itu gimana caranya kok bisa sampai bersih banget tuh kayaknya suaranya? Apanya? Oh, suaranya. Ini yang 2 keponakan ini emang karena mungkin kami di rumah itu pecinta dangdut dan Melayu ya. Jadi mereka dengan sendirinya suka. Karena suka jadi sering lihat akhirnya ya ikut jadinya bisa gitu. Berapa lama bang untuk mendidik anak kecil dari 0 sampai bisa? Kalau dia nggak ada bakatnya, itu memang susah. Akira termasuk udah yang ada. kebaca Akira udah bakatnya. kebaca bakatnya. Dia dulu waktu kecil banget tuh nyanyiin lagu anak-anak tuh waktu masih apa ya, masih belum bisa inilah. Tapi dia udah ada nadanya gitu. Mantep banget, tapi sebelum nanya-nanya lagi, tadi kan kita udah nanya-nanya Bang Alvin nih Iya. tentang Udah banyak fun gurunya fact Akira. juga. Iya, sekarang kita muridnya harus kita tanya juga. Iya dong, Akira. untuk Akira, aku punya fun and fact bahwa kalau umur 8 tahun ini Akira udah jago banget nyanyi Melayu dan dangdut. Dan dangdut. Emang iya Akira? Iya. Keren banget. Tapi kamu belajarnya gimana itu Akira? Boleh dicontohin dulu aja deh. Oke. Nyanyi Omo yang Melayu. Melayu. Zapin gimana katanya Zapin? Oh, lagu Zapin. Oke, Akira, contohin lagu Zapin dong Coba, Akira. coba. Lagu Japin yang Melayu. Aku dendangkan lagu Melayu pelipur hati. Pelipur lara. Itu gimana ngelatih anak sampai bisa kayak gitu? Iya. Melayu bang. Dia karena memang udah ini sih, udah ada bakatnya tadi, jadi mudah ngelatihnya. Bahkan suara dia kalau aku nilai lebih enak daripada aku sendiri. Ah, kenapa gitu bang? Maksudnya Karena- nilainya dari mananya? Dari sisi apa? Dia udah punya cengkok dangdut yang modern yang zaman sekarang ini gitu. Oh. Jadi dia udah di situ. Kalau aku kan masih ngikut yang klasik tuh yang dulu. Kalau dia emang udah cengkok dangdut yang sekarang itu mainannya. Oh, ternyata ada bedanya juga ya cengkok dulu sama sekarang ya. Aku kira cuma masalah fashion dan lain-lain doang yang ada Iya. modern-modernnya. Sekarang udah ini dipengaruhi oleh apa ya, kayak para tilawah-tilawah Al-Quran tuh dangdut ya, jadi kayak enak, jadi lebih enak gitu. Lebih lagunya tuh lebih dapet bang ya. Kita pengen gali-gali lebih dalam lagi Iya tadi. dong. Tetap di pagi-pagi seru. Pasti seru. Balik lagi di pagi-pagi seru. Pasti seru. Ada video kontennya Bang Alvin dulu deh. Kita lihat sama-sama ya. Check it out. Ini dia nih. Check it out.
Jangan samakan dia dengan yang lain. Bibirnya yang merah dan senyumnya menawan. Rambutnya terurai hitam dan bergelombang. Dialah milikku, tempat berkasih sayang, milikku seorang. Ada yang gagal tuh, ada yang baris, kenapa nggak diajak Bang Mai? Saya paling belakang, Pak. paling belakang. Pas sudah saya mau maju, habis Belum baterainya. giliran. Dimatiin. Bang itu siapa rame amat bang sekampung? Itu ini adik-adik dulu saya kan punya grup Melayu ke panggung-panggung. Jadi mereka itu penyanyi-penyanyinya dulu. Penyanyi grup abang yang dulu. Iya. Kayak rame Penyanyi banget Melayu ya. saya, Bang. Penyanyi Melayu. Oke, nah tapi Bentar. Kalau bedanya Melayu sama dangdut apa sih Bang? Bedanya itu kalau Melayu dan dangdut itu di cengkoknya. Kalau Cengkok. kenapa bedanya? Contohnya gimana? kalau Melayu itu misalnya dia lebih kayak mendayu-dayu gitu. Coba kasih satu dulu. Gitu ya. Enggak, Bang, itu mongkok, Pak. Kira mendayu-dayu. Ada mendayu-dayu katanya. Gimana Bang? Nah, kalau Melayu itu cengkoknya seperti ini, Sal. Na na na. Nah, sekarang dangdut, gimana dangdut? Lebih ada Lebih keriting. stilettonya ya. Bu, Ibu jangan komentar. Coba ya dulu, Bu. Nggak mau Bang Mai. Kalau dangdut jagonya Bang Mai, Bang. Iya, Coba bisa ya. contohnya satu aja yang pendek. Makasih Bang Trias. Terima kasih dukungannya. Sebenarnya bagus, Pak. gitu. Mas Ria sentimen, Pak. Bedanya kayak gitu ya ternyata. Ya, kalau dangdut dia ada gerenek namanya. Itu lebih ke situ kalau dangdut. Apa Bang namanya? Gerenek. Grand itu apa? Oh itu. Nah kita mau balik ke fun fact boleh? Boleh. Boleh ya. Fun fact tentang Bang Alfi nih kita kembali. Apa? Sekarang setelah fokus untuk melatih Akira, ini fokus untuk kontenin teman-teman yang tadi dan hasilnya trending ternyata semuanya. Wih. Ya Bang. Iya. Wow. Jadi, baris-barisan kayak gitu terus Bang. Baris-barisan ajak teman-teman kan. Kemarin mereka itu kan masing-masing juga buat konten. Cuman aku ajak gabung nih. Ayo kita bikin nyanyi baris-baris. Makanya nama grupnya Sagu-Sagu. Sambung lagu satu lagu gitu. Sagu-Sagu. Jadi kebetulan trending pas lagu Bang Thoyib. Untuk yang gantian baris-baris trending hari pertama tuh ditonton sampai 2.500.000 orang. Wow, banyak banget. Iya, jadi mereka nanya, "Bang, dapat duit nggak tuh?" Dapat, udah dapat gitu. Jadi akhirnya sekarang ya udah pada gajian semua mereka. Pak, ngomong-ngomong trending nih, Pak. Apa tuh? Saya mau kasih lihat nih, Pak. Apa tuh? Ada video trending nih, Pak. Oke, kita lihat nih Ini bareng-bareng. nih. Dot deh. Cekidot. Cekidot. Ngedot. Pemirsa, guru adalah salah satu profesi paling mulia di seluruh penjuru dunia. Merekalah yang mendidik anak-anak sedari dini, memberi contoh dan teladan, menyalakan semangat dan keberanian. Setiap guru akan sepenuh hati mendidik murid-muridnya. Mereka akan melakukan apa saja agar setiap anak memunculkan potensi terbaiknya. Sampai-sampai muncul hal-hal yang lucu sekaligus menggemaskan. Seperti video-video pementasan anak-anak TK berikut ini. Namanya juga anak-anak. Tentu saja, gerakan mereka tidak selalu kompak dan rapi seperti ketika latihan. Nah, disinilah peran ibu guru kita. Mereka memberi contoh gerakan agar murid-muridnya bisa menari sesuai instruksi. Demi kesuksesan penampilan anak-anak, tidak ada yang namanya ragu, apalagi malu.
Ibu guru kita luar biasa sekali dedikasinya. Ekspresi dan gerakannya benar-benar menunjukkan kesungguhan. Semua dilakukan untuk satu tujuan, kesuksesan anak-anak yang berpentas di atas panggung pertunjukan. Ai, benar-benar luar biasa sekali ya ibu-ibu guru kita. Salut banget deh pemirsa. Meracuni kehidupan, meracuni keimanan. Nah, Pak, gimana Pak? Seru banget sih. Mau lagi Pak? Keren banget. Coba, Nih, coba saya kasih satu lagi nih. Ya. Cek itu, cek. Inilah tari Rato Jaro. Tari tradisional dari Aceh ini beberapa waktu lalu menjadi sorotan dunia. Tarian ini adalah salah satu bintang utama kampanye Global Apple, yakni Commissioned by Apple Music Moves Tradition. Perusahaan teknologi raksasa dari Amerika ini merancang perayaan kekayaan budaya lokal dari berbagai belahan dunia. Akun Instagram resmi Apple mengunggah video yang menampilkan ratusan siswi dari beberapa SMA di Tangerang Selatan, Banten. Karya apik yang sepenuhnya direkam dengan ponsel Apple ini disutradarai oleh Agung Pambudi. Musiknya diaransemen oleh Kasim YN, koreografi tari oleh Bang Degam, dan fotografer oleh Mas Gatut. Rato Jaro memiliki ciri khas pada gerakan tangan yang cepat, tegas, dan kompak. Tarian diiringi tabuhan rapai dan syair islami dalam bahasa Aceh. Tarian ini bisa ditampilkan oleh sekelompok penari perempuan dengan jumlah genap. Rato Jaro menggambarkan semangat solidaritas, keberanian, dan keteguhan perempuan Aceh. Video karya Agung Pambudi ini dengan apik menampilkan kemegahan Rato Jaro, tarian yang telah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda oleh UNESCO pada tahun 2011. Tari Rato Jaro jadi bukti pesona seni tradisi negeri kita di kancah global. Benar-benar bikin bangga ya pemirsa.